Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan kuliah kita hari ini dengan mendengarkan presentasi dari kelompok Pak Diki dan Pak Sri dengan judul Pembayaran SPP Siswa di SMK Muhammadiyah 1. Waktu dan tempat kami persilakan, monggo Bapak yang bertugas. Mic-nya bisa dibuka dulu. Mic-nya boleh dibuka dulu Pak, mic yang di bawah itu. Ya. Oh, mic-nya nggak terdeteksi. Klik. Oke, sudah muncul di layar. Sampun nggih. Monggo, bisa dimulai, Pak. Sambol. Ya, saya sibuk mengadmit nih. Lanjut ya, saya stakeholder 2 ya. Bentar. Oke, lanjut. Monggo, dilanjut.
Copyright. Oke, next ya. Elisitasi tahap 1. Oke, sebentar saya cek dulu. 26, 10, 22, 26. Oke. Oke, nggak ada yang duplikat. Oke, monggo lanjut. Berarti ini semua dibawa ke sini ya. Oke, lanjut ke elisitasi tahap 2. Oke. Nah, langsung saya bertanya di sini. Kenapa di sini dimasukkan ke dalam ini ya? Nah, ini dia. Kenapa ini dimasukkan ke dalam in essential? Seharusnya apa? Masuknya ke D. Oke, terus berarti nggak ada yang in essential ya. Pembayaran berarti semuanya. Oh, di sini seharusnya total ini. Ini totalnya berapa? Ini totalnya berapa? Jadi bisa ngitung ini 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 5 ya. Berarti di sini 21. Oke. Terus ke elisitasi tahap 3. 26 terbawa semua. Oke, benar. Terus ini kenapa ini? Eliminasi tetap. Ini gimana Pak maksudnya Pak? Kelanjutan untuk pembuatan sistemnya itu loh. Dieliminasi. Untuk sistem pembayaran online itu eliminasi. Maksudnya dieliminasi tidak dikerjakan gitu? Tidak dikerjakan. Oke. Padahal ini penting ya. Kan sistemnya pembayaran SPP, di sini malah dihilangkan. Pembayaran online gitu ya. Oh, ceritanya di sini. Aduh, admit lagi. Pembayaran online ini padahal tadi apa masuknya ini? Pembayaran online desirable ya. Boleh ada, boleh tidak. Sulit, tinggi. Tahap 3 ini dihilangkan, berarti total 25 requirement ya yang dikerjakan gitu ya. Oke, ya sip. Oke, terima kasih. Nah, sudah mulai jelas ya Bapak Ibu terkait penggunaan elisitasi ini sudah baik, sudah bagus. Cuman mesti ada ya satu. Ini stakeholdernya siapa ini? Sinten Pak? Lah ya sebagai siapa ini?
Ini ya, yang mana? Ini tugas absinya yang saya buka tadi. Oke, disebutkan aja ini siapa Pak? Boten, ini sebagai siapa yang di sini? Kepala sekolah atau bendahara? Bendahara ya. Terus ini yang stakeholder 2. Siapa? Sebagai apa ini? Oh, bukan gitu. Yang ini kan nanya ke orang. Ini siapa? Orang yang ditanya itu jabatannya apa di sana? Atau dia itu sebagai apa kalau ke sistem? Jadi gini, ini contoh nih ya, penerimaan karyawan baru nih. Tugasnya anak pagi. Nah, jadi yang ditanya itu ada admin, ada pelamar, ada wawancara. Jadi si admin kalau mau dibuatkan sistem pengennya gimana? Dari pelamar, dari sisi pelamar kalau mau dibuatin sistem dia maunya kayak gimana? Nah, terus kan ngomong dia ini. Oh, dari seksi wawancara kalau mau dibuatin sistem maunya bagaimana? Manajer kalau mau dibuatin sistem maunya kayak gimana gitu loh. Nah, pertanyaan saya, ini stakeholder ini siapa? Ini kan bendahara, apakah ini kepala sekolah atau siswa atau siapa gitu? Sekretaris sekolah. Menampilkan grafik pembayaran, menampilkan menu laporan. Apa nggak kebalik ini? Ini kayaknya malah buat bendahara ini. Ya nggak tahu, ini menampilkan edit data siswa. Nah, ini maksudnya kalau si bendahara ngomong apakah seperti ini, tapi malah lebih ke sini kayaknya kalau bendahara ngomongin. Pembayaran online, menampilkan hasil laporan. Ini bisa jadi kepala sekolah sih. Nah, ini siapa ini? 2 orang ini. Sudah bagus, cuman ininya kurang pas ini nih. Siapa yang kita tanyain gitu loh. Tadi kan bilangnya di sini Pak Sriwijaya yang dikirim ya. Nah, Pak Sriwijaya itu sebagai apa di sana? Oke, tata usaha terus beda ya sama bendahara ya, beda ya. Oke, yang ketiga yang terakhir ini siapa ini? Ini kayaknya lebih ke kepala sekolah ini. Kalau enggak admin ini. Oke. Oke, baik. Dah, terima kasih. Cukup. Jadi ya jadi ini harus dijelaskan Bapak Ibu siapa yang kita tanyain. Jadi contoh seperti ini, admin. Kalau kita mau bikin sistem maunya gimana sih, Min gitu loh. Oh, ini sistemnya bisa menampilkan ini dan ini dan itu dan ini dan itu. Pelamar kita tanyain. Kalau kita mau bikin sistem karyawan outsourcing kira-kira butuh tampilan seperti apa? Oh, bisa gini sistemnya, Mas. Terus kalau bisa loginnya pakai Twitter, kalau bisa loginnya pakai Facebook. Nah, jadi kita nanya gitu ya, bertanya ke si calon pengguna sistem. Oke. Manajer bisa melihat form pendaftaran. Pengen lihat, terus menampilkan data karyawan yang mendaftar. Menampilkan hasil laporan yang lulus atau tidak gitu loh.
Nah, jadi ini penting karena nanti ini, oke, sekarang kita masuk ya ke materi selanjutnya yaitu diagram konteks. Saya pakai Visio di sini. Oke, saya pakai Visio. Ini sudah saya rekam, udah 15 menit ya. Oke, mudah-mudahan tidak lama ini. Oke, Visio saya coba pakai kasusnya Bapak. Morceps, diagram database, flowchart, miscellaneous. Ini dia. Oke. Nah, sistem atau diagram konteks ya. Jadi kita akan membahas tentang diagram konteks. Diagram konteks dulu. Jadi ini outline-nya. Diagram konteks. Lalu kita nanti akan membuat diagram IPO, hierarki, input, proses, output, dan DFD, data flow diagram. Oke, yang pertama diagram konteks ya. Nah, diagram konteks itu menggambarkan sistem secara keseluruhan. Biasanya itu disimbolkan dengan lingkaran. Oke, dengan lingkaran. Tadi contohnya adalah sistem pembayaran SPP ya. Sistem pembayaran SPP di SMK Muh Gondang. Oke, ini. Nah, kenapa perlu saya tanyakan tadi siapa ini? Ini akan kita bawa. Ini bendahara. Oke, bendahara atau entitas atau stakeholder itu diwakilkan dengan simbol kotak seperti ini. Oke, di sini bendahara. Bendahara ini. Nah, kita duplikat, klik, geret, terus tekan tombol kontrol. Ya. Ini diklik, geret, terus tekan tombol kontrol. Lihat kontrol saya aktif ya. Nah, ini akan menduplikat. Terus tadi siapa ini? TU. Nah, ini kita kasih nama. Ini tadi saya mencet kontrol, scroll ke atas bawah itu zoom in, zoom out. TU. Terus satu lagi tadi ini ya. Oops, sorry. Oke. TU, satu lagi tadi siapa? Kepala sekolah. Kepala sekolah jadi. Oke, kepala sekolah. Nah, karena ada 3 entitas maka hanya tiga yang kita buat. Nah, kalau yang di anak pagi ini admin, pelamar, wawancara, manajer 4. Nah, ini kebetulan 3 contohnya Pak Diki. Lalu kita buatkan konektor di sini nih. Ini ada konektor. Oke, ini ke sistem ngapain? Sistem ke dia ngapain? Ini ke sistem ngapain? Sistem ke dia ngapain? Ya. Ini ke sistem ngapain? Sistem ke dia ngapain? Oke. Nah. Oke, nah gitu ya. Nah, di sini perlu kita tulis. Oke, kita tulis. Bendahara ngapain sih ke sistem? Pastikan pertama login ya. Oke, pasti pertama dia login. Habis itu ngapain tadi? Kita close aja deh. Login, menambahkan, tambah data siswa. Oke, berarti tambah data siswa. Terus detail pembayaran, mungkin transaksi ya. Transaksi pembayaran si bendahara. Nah, kalau dia begini ke sistem, maka sistem akan merespon apa? Halaman dashboard. Jadi itu ada tampil halaman dashboard. Terus data siswa
update. Terus transaksi pembayaran, laporan transaksi pembayaran. Oke. Ya, ini sesuai dengan ini ya, sesuai dengan kegiatan ini. Nah, logisnya kan kalau ada input pasti ada outputnya gitu. Terus TU ngapain? Nah, TU kalau kita lihat dari sini dia ngapain ini? Membuat sistem pembayaran online menampilkan. Oh, berarti cuma minta laporan ya. TU itu dia login, terus cetak laporan transaksi. Bener ya? Menampilkan menu laporan. Nah, cetak laporan transaksi per bulan per hari kita jadikan satu saja. Oke, setelah dia login, tampil dashboardnya. Dashboard itu dashboard ya, dashboard. Tampil dashboard, terus laporan transaksi. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Nah, jadi alur data, diagram konteks itu menceritakan di sistem itu apa yang terjadi yang dilakukan oleh entitas-entitas. Terus kepala sekolah, tadi ceritanya ngapain kepala sekolah? Menampilkan footer, masing-masing halaman hak akses. Nah, ini tidak ada aktivitas kalau di sini nih. Tidak ada aktivitas dia. Dia hanya menampilkan grafik, berarti dia melihat. Dia login, terus melihat transaksi pembayaran. Jadi kayak terus di sini tampil dashboard, terus tampil laporan detail transaksi. Nah, dia. Nah, ini adalah diagram konteksnya. Oke. Diagram konteksnya ini oke, kita turunkan. Ini kita kasih simbol angka 0 karena dia level 0. Nah, sistem pembayaran SPP, hierarki input proses outputnya itu seperti ini Bapak Ibu, seperti menu. Jadi kalau ada sistem nanti menunya seperti apa. Oke, ini saya bikin secara simpel. Saya ikutin, biasanya Pak Nur begini ngajarnya pemrograman itu. Oke. Nah, di sini 1 master. Di sini juga 2 transaksi. Oke, di sini 3 laporan. Nah, seperti itu biasanya kalau Pak Nur ya. Oke. Di master, jadi kalau kita klik menu master, nanti akan muncul apa? Nah, seperti ini tadi ada tambah data siswa, berarti 1.1-nya 1.1 tambah data siswa. Terus apalagi tadi yang ditambahkan datanya? Transaksi pembayaran. Oke, cukup sampai sini berarti. Nah, ini harusnya lebih banyak lagi. Selain tambah data siswa, idealnya dalam sebuah sistem itu bisa menambah 1.2-nya tambah user. Jadi nanti si kepala sekolah login, TU login itu diedit dari menu ini. Saya contohkan ya. Localhost siapa kampus. Oke. Ada error. Nah, contoh nih. Level pengguna. Ya, jadi di level pengguna kita bisa menambahkan nama level, bukan ini, user.
kelola pengguna. Nah, nanti dia sebagai apa? Admin, mahasiswa, kaprodi, BAK atau prodi apa kepala sekolah. Nah, gitu loh. Jadi ada menu master tambah data. Tambah user ini ya, tambah user. Kalau tambah data siswa itu dalam sebuah siakat dinamakan master mahasiswa. Nah, tambah data mahasiswa, seret diisi semua ini tersimpan gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Level 2-nya transaksi pembayaran. Karena memang ini hanya khusus untuk pembayaran, J. Nanti kalau lebih luas silahkan dibuat. Laporan. Oke, laporan ini laporan harian misalkan. Jadi sesuai dengan menu. Contoh nih ya, contoh lagi SIM-RS. Nah, ini ada laporan. Oke, ada yang error lagi. Ini ada laporan rawat jalan. Ada laporan rawat inap gitu loh. Jadi ada 2 menu nanti. Nah, tergantung dari sistem yang mau dikembangkan Bapak Ibu, laporan apa yang diminta. Di sini ada laporan harian, di sini juga ada laporan transaksi ya, kita umumkan aja laporan transaksi. Karena nanti di laporan transaksi bisa dicetak berdasarkan harian, mingguan atau bulanan. Nah, di sini laporan data user misalkan atau data siswa. Oke, supaya berbeda. Kalau nanti masih bingung bisa diputar-putar lagi videonya karena saya rekam ini. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Oke. Ya. Ini level 1, ini level 0. Ini level 0. Oke, ini level 1. Level 1 itu di sini. Sejajar ini ya. Nah, ini level 0 itu yang di area ini level 0. Level 1 yang di sini nih level 1. Nah, level 2-nya di sini. Nih, ini ke bawah level 2. Ya. Ini level 2. Oke. Nah, selesai nih. Ini kita kasih nama HIPO. Di sini kita kasih nama diagram konteks. Oke. HIPO adalah turunan dari diagram konteks. Nah, kalau diagram konteks menceritakan sistemnya itu dipakai oleh siapa saja dan dia ngapain ke sistem. Kalau HIPO menjelaskan di dalam sistemnya itu urutan kejadiannya itu apa aja yang disediakan oleh sistem. Oh, ada yang memasterkan, ada yang transaksi, dan ada yang laporan. Nah, yang di sini disebut level 0. Seharusnya ini ada ininya ya, ada garisnya ini. Cuman di sini insert line-nya nggak muncul ini. Oke, jadi kayak dikasih garis gitu ya, kasih garis pembatas. Oke, kita lanjut dulu aja. Nah, sekarang ke DFD, data flow diagram. Jadi setelah jadi diagram HIPO, kita ke DFD. Nah, DFD-nya ada berapa? DFD-nya ada DFD level 1 dan ada DFD level 2. Jadi seperti ini. Nanti jadinya seperti ini. DFD level 1 master. DFD level 1 apa tadi itu? Transaksi. Oke. DFD level 1 laporan. Nah, jadi kalau di dalam penulisan tesis nanti mungkin menjadi seperti ini. Misalkan dia ini kan nomor 1 ya. Ini nomor 2. Ini nomor 3. Nah, ini jadinya 3.1 3.2. Nah, gitu. 3.3. Oke, DFD level 1. DFD level 1. Kita jelasinnya seperti itu. Nah, nanti lanjut 4. DFD level 2. Terus 4.1 DFD level
2 apa? Ini tambah data siswa. Terus 4.2 DFD level 2 tambah data user. 4.3 DFD level 2 transaksi. Ya, ini kan level 2 ya. Level 2 ini kan masuk ke dalam level 2 nih. Terus tambah lagi 4.4 DFD level 2, ini saya copy aja. Laporan transaksi. 4.5 laporan data siswa. Oke, nah kira-kira seperti ini nanti. Nah, kita buat sekarang yang level 1 dulu di sini. DFD level 1. Nah, DFD level 1 kita ambil dari sini. Boleh langsung begini. Ya, boleh langsung begini. Gayanya masing-masing ya. Oh, siapa yang baru gabung itu? Ada yang baru gabung. Tadi suara saya masih kedengaran kan ya? Halo? Oke, aman ya. Tadi soalnya jacknya kayak kecabut sedikit. Oke, kita lanjut. Nah, di sini tadi ada berapa entitas? 3 entitas. Nah, ini semua harus ada di dalam penjelasan DFD. Walaupun di DFD level 1 yang kepake entitasnya hanya 1, DFD level 2 yang kepake entitasnya hanya 2, gak apa-apa, tapi semua harus ada. Contoh kayak gini ya. Ternyata yang di DFD level 1 itu ini kayaknya dipakai semua nih. Si siapa? Bendahara. Kita copy ya. Bendahara. Terus siapa tadi nih? TU. Kita copy. Oke. Terus ada kepala sekolah. Oke. Disinilah proses analisisnya ya teman-teman. Nah, bendahara ngapain tadi ke sistem? Aduh, ada yang baru gabung lagi. Nah, ini nih. Ya, enaknya pakai Google Meet. Kalau besok selanjutnya saya minta tolong Pak Taslim ya, atau Pak perwakilan ketua kelasnya membuatkan link Meet supaya nanti pas saya menjelaskan ada teman yang baru datang bisa dibantu. Oke, saya balik lagi. Nah, bendahara ke master ngapain tadi dia? Bendahara itu kalau melihat di sini tadi dia tambah data siswa sama transaksi pembayaran. Kok kayaknya kebalik ya? Kayaknya lebih cocok di TU ya ini seharusnya ini. TU yang kerjaannya kan bendahara tata usaha ya. Jadi dia nggak sibuk ngurusin nambah data siswa. Bendahara hanya khusus transaksi kayaknya ini. Tapi karena saya mengikuti ini alurnya, maka kita ikutin dulu aja. Oke, di FD level 1 bendahara tadi tambah login ya, login tambah data siswa dan transaksi pembayaran. Nah, gitu ya tadi ya. Ceritanya kan gitu ceritanya. Oke. Nah, di DFD level 1 ini udah lebih dalam lagi. Dia menjelaskan aktivitas ini yang dilakukan ke sistem pada menu master, datanya disimpan kemana. Oke, masih ada yang baru gabung. Disimpan kemana login? Kalau proses login lalu dari sistem menampilkan dashboard tadi ya. Oke, menampilkan dashboard. Terus data siswa update. Terus laporan transaksi pembayaran. Nah, kegiatan ini itu disimpan ke tabel apa? Nah, kalau sistemnya lingkaran, oke, maka simbol untuk tabelnya adalah kok di sini nggak ada. Oke, sebentar saya cari lagi. Flowchart, miscellaneous. Database, software, data flow diagram shapes. Nah, ini dia data store. Data flow diagram shapes ya.
Oke, simbol database seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau sistem itu ada yang simbolnya lingkaran, ada yang simbolnya seperti ini. Ada yang simbolnya, nah ini, ada yang simbolnya seperti ini. Jadi ini agak ribet. Ngasihnya di sini, ngasih namanya di sini nih. Susah kan? Ngasih namanya di sini nih. Nah, ngasih namanya di sini 0, baru kasih namanya di sini sistem apa gitu. Ini agak ribet ini tidak saya jelaskan, makanya tidak pakai simbol ini. Nah, kalau pakai simbol ini, database-nya itu di sini, data store. Nah, seperti ini simbol database-nya. Ya, simbol database-nya seperti ini. Kalau lingkaran, simbol database-nya itu seperti ini. Nah, ini adanya di data flow diagram shapes. Jadi more software database, software data flow diagram shapes. Nanti visionya bisa minta ke Mas ini ya, Mas Adit sebagai IT-nya. Oke, lanjutkan ya. Login. Nah, login berarti dia pasti ngambil dari tabel user. Ya enggak? Kita tulis tabel user. Nah, contohnya seperti ini nih. Nah, SIM RS saya ini supaya bisa login dia ngambil datanya dari sini. Pasti udah tahu ya, teman-teman ya. PHP myadmin. Oke. SIM RS. Nah, ini dia. Nah, ambil dari sini nih, ambil database user karena untuk mengecek dia usernya atau bukan sih gitu ya. User yang terdaftar atau bukan sih gitu. Nah, di sini ngambilnya dari sini. Ya, supaya bisa login. Kan gini ya. Nah, mail passwordnya admin terus login. Nah, dia nyocokin di sini tuh. Dia nyocokin dari tabel user. Nah, jadi di sini ngambil dari tabel user, ditarik ya. Ditarik set gitu ya. Nah, apa yang dilalui sini? Data user. Nah, setelah dia terus aktivitasnya tambah data siswa, maka pasti berhubungan dengan tabel siswa. Tabel siswa. Oke. Nah, dimasukin sama si sistemnya ini ke sini. Aduh, mulik lagi nih. Ya, ini data siswa. Oke. Nah, dari tabel siswa untuk melakukan data siswa update ini kan sistem menampilkan data siswa update, maka dia ngambil dari sistem ditarik ke sini. Nah, di sini data siswa update. Oke. Terus dia melakukan transaksi. Nah, transaksi itu akan kita rekam di dalam tabel transaksi namanya. Atau terserah nanti mau dikasih nama apa oleh Bapak Ibu sebagai analisis sistemnya. Oke, disimpan ke dalam tabel transaksi. Nah, di sini kita tulis data transaksi. Oke. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Jadi ini DFD level 1. Oke. Nanti TU-nya ngapain ke transaksi? Atau TU-nya nggak ada hubungan dengan transaksi, hanya untuk laporan, ya udah berarti tidak ada alur ke sana, hanya ada alur ke sini. Terus nanti sistem ngapain ke dia? Nah, kerennya Visio itu kalau dia garisnya tabrakan, nanti dia membuat seperti ini, melompat gitu. Oke. Nah, terus kepala sekolah ternyata ngapain? Dia hanya ingin mencetak laporan. Oke, sistem memberikan apa ke dia? Nah, kegiatan ini, transaksi tadi ya. Sorry. Berarti transaksi nggak di sini. Transaksi tidak di sini. Transaksi itu di sini. Nah, transaksi di sini. Transaksi di sini dia memberikan data transaksi. Aduh, ada yang baru gabung lagi, siapa itu? Oke, maka bukan dari sini. Di sini ya. Saya tarik. Nah, ini dia data transaksi. Terus kalau dia mau cetak laporan, maka di sini. Oke. Laporan transaksi.
transaksi. Oke, ini laporan transaksi. Di sini kegiatannya dia adalah transaksi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dari laporan ini, kalau dia mau mencetak laporan berarti dia ngambil dari tabel transaksi. Ya enggak? Kan semuanya terekam di sini. Kalau dia mau transaksi, di tabel ini kan bisa dicek berdasarkan hari, berdasarkan bulan, berdasarkan tahun. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk diagram konteks, diagram HIPPO, dan DFD level 1. Kebetulan ini kebetulan ini saya jadikan satu, kalau mau dipecah-pecah juga boleh. Oke, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah 40 menit. Nanti bisa diulang-ulang materi ini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Gimana? Kalau ini yang anak pagi ini admin ya, diagram konteksnya ini. Oke, nah ini diagram konteksnya. Nah, portal lowongan kerja yang mengakses ke sistem admin, dia ngapain? Dia login, upload lowongan, upload syarat lamaran, jadwal wawancara, dan update keterangan lulus. Jadi pelamar itu mendaftar, memilih lowongan, upload lamaran. Nanti akan mendapatkan informasi, menampilkan lowongan-lowongan. Jadi sistem akan memberikan informasi ini. Informasi berhasil upload berkas, menampilkan informasi lolos seleksi wawancara, dan sampai informasi lulus yang diisi oleh admin. Nah, wawancara ngapain, manajer ngapain, saya kasih tanda tanya kayak gini biar dikerjakan oleh si pembuat kasus ini ya. Apa namanya? Penerimaan karyawan outsourcing. Nah, setelah jadi diagram konteks ternyata entitasnya ada 4 sesuai ya dengan ini ya. Sesuai dengan admin, pelamar, wawancara, manajer. Terus kita buat diagram HIPPO. Nah ini dia nih, ada level-levelnya nih. Diagram HIPPO-nya begini. Portal lowongan kerja master sama dia. Master user, master kriteria. Jadi kriterianya diinputkan. Transaksinya itu pendaftar pelamar sama keterangan lulus. Ini saya golongkan dalam kegiatan transaksi. Jadi si pelamar itu masuk ke sini nanti. Terus laporan user sama laporan data pelamar. Nah, data flow diagramnya seperti ini. Admin ngapain? Info. Oh, ini belum ada panahnya ya. Sebentar. Nah, ini dia. Info update user dari master dihubungkan ke tabel user gitu. Ini saya gambarkan bolak-balik aja biar mudah. Nah, datanya bolak-balik gitu ya. Sebenarnya harusnya ada garis lagi ke sini satu. Jadi begitu update user oleh sistem, ini sistem ya, dimasukkan ke dalam tabel user. Tabel user dibalikin lagi untuk apa namanya? Oh, ini kebalik panahnya ini. Nah, ini yang ke sini. Nah, dia menambah user baru, simpan dalam tabel user. Tabel user ditarik lagi oleh sistem untuk diinformasikan ke admin. Jadi ini ceritanya, alurnya, skenarionya, analisisnya. Nanti sistemnya akan berjalan seperti ini. Kita kan mata kuliahnya APSI ya, analisis perancangannya. Ini kita merancang, menganalisis. Nanti kira-kira seperti ini. Diterjemahkanlah oleh programmer. Ya, ini DFD level 1-nya. Belum DFD level 2, belum DFD level 3. Nah, Bapak Ibu yang sudah presentasi dan sudah mempersiapkan elisitasi,
ini akan saya minta dalam UAS nanti. Jadi selain elisitasinya ini, saya juga minta analisis perancangan diagramnya ini. Nah, ini saya sampaikan di pertemuan ini supaya ada spelling waktu untuk mempersiapkan. Jadi gitu ya. Kan kemarin janji saya nanti di tengah-tengah presentasi elisitasi akan saya jelaskan terkait dengan DFD level. Diagram konteks, diagram hipo, dan DFD. Jadi ini sudah saya sampaikan, ini juga sudah saya rekam. Mana tadi? Sudah saya rekam, jadi nanti bisa saya share, nanti bisa diulang-ulang lagi untuk mencoba membuat ini. Luangkan waktu Bapak Ibu untuk mengerjakan ini. Jadi ini investasi waktu ya dalam belajar kuliah ini. Ketemu orang-orang yang mungkin lebih tahu duluan seperti Pak Nur, Pak Aryo, Pak Arif. Korek informasi sebanyak-banyaknya yang bisa berguna untuk membantu pekerjaan Bapak Ibu sehari-hari di kantor. Oke, gitu kira-kira. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Oke, untuk membuat DFD ini pakai Visio, Pak. Visio. Microsoft Visio. Nanti bisa minta ke Mas Adit atau mendownload di internet juga ada kayaknya. Ada banyak, ada Visio, ada diagram. Saya pakai apa kemarin ya? Tapi paling bagus Visio sih. Paling bagus Visio karena enak. Nanti kalau garisnya nabrak ini dia bisa lompat gitu. Yang lain? Oke, sama-sama. Yang lain? Oke, ini ya. Tidak ada yang lain? Oke. Ada sedikit cerita dari kelas pagi. Nah, ini dia. Pas saya tanya kenapa kok yang irreversible-nya inessential-nya banyak sekali gitu loh. Padahal ini sistem penerimaan. Kegiatan perusahaan, lokasi perusahaan dimasukkan ke dalam inessential. Kenapa? Padahal kan orang akan percaya dengan sebuah perusahaan kalau perusahaan itu jelas lokasinya di mana, kontaknya di mana. Kalau kita mau menghubunginya kemana gitu ya. Siapa nih baru gabung? Pak Ali. Nah, maaf Pak, saya belum paham sama MDI. Udah pertemuan kelima, tahapan ini belum paham gitu ya. Sangat disayangkan. Padahal kalian nggak kerja gitu loh. Nah, Bapak Ibu yang saya tahu bekerja, jadi investasikan waktunya sebaik mungkin ya untuk belajar. Serap ilmu sebanyak-banyaknya yang bisa digunakan di tempat kerja nanti. Ya. Nah, ini sedikit cerita ini dia banyak menaruh esensial. Oke, kalau ini nggak dimasukkan nggak apa-apa karena memang sulit gitu ya. Tapi saya tanya ini, saya pancing ini lokasi perusahaan ini, dia bingung. Itu seharusnya muncul Pak, harusnya harus ada. Lah kenapa kamu taruh di inesensial? Kamu tahu nggak inesensial? Nggak tahu Pak. Nah gitu loh. Jadi sayang sekali ya di pertemuan kelima inesensial tidak bisa dipahami dengan baik tentang MDI ini. Oke, ada yang lain? Cukup? No respon? Cukup atau gimana? Saya butuh responnya Bapak Ibu. Oh iya, insya Allah saya share nanti. Oke, kalau gitu saya akhiri. Gih Pak, pribun? G, ya. Makanya ini saya rekam. Kalau di Zoom kan otomatis ngerekam, ini harus pakai software tambahan. Oke, cukup J. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Terima kasih kepada presenter Pak Diki dan Pak Sri tadi.
Saya cukupkan kalau begitu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas aja 50 menit. Oke. Ji.